Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Stempel persetujuan. Aku seorang perawat kesehatan rumah di pedesaan Pennsylvania dan salah satu pasienku tinggal di daerah tipe desa kecil di pinggir kota yang lebih besar. Tidak ada tempat parkir untuk apartemennya di bawah. Dan tidak ada tempat parkir di pinggir jalan, tetapi ada kantor pos desa kecil tepat di seberang jalan. Jadi aku sudah parkir di sana. Tempat parkir kantor pos mungkin bisa menampung setidaknya 20 mobil, meskipun sepertinya hanya ada maksimal 2 orang di dalam sana. Minggu lalu, ketika merawat pasien, dan aku meninggalkan rumah orang ini, seorang pekerja pos muncul dari pintu dan bertanya apakah kami ada di sana untuk membeli perangko. Aku bilang tidak, dan dia bilang kami tidak bisa parkir di sana jika kami tidak membeli perangko. Isyarat malicious compliance. Aku pergi ke rumah orang itu hari ini, masuk ke dalam kantor pos, dan membeli satu perangko seharga 58 sen. Kemudian aku pergi ke seberang jalan dan melihat pasien. Aku cukup yakin itu petugas yang sama dari minggu lalu dan aku cukup yakin dia mengenali aku ketika dia bertanya, hanya satu stempel. Iya, tentu. Cerita kedua. Tidak ada istriku yang menggunakan celana. Ini adalah cerita lama, tapi salah satu favoritku. Ketika anak perempuan mulai memakai celana panjang, nenek buyut memberitahu suaminya, kakek buyut, kalau dia ingin mendapatkan celana panjang. Dia marah, bersikeras bahwa tidak ada istrinya yang akan pernah memakai celana. Nenek bisa saja berdebat, tetapi nenek menerima dekretnya dengan tenang. Sampai mereka pergi bowling. Nenek menemukan rok terpendek yang bisa dia temukan. Lagi pula, kakek bersikeras nenek harus tetap memakai rok dan gaun. Ini tahun 50-an. Malam itu, kakek setuju untuk membiarkannya memakai celana panjang. Catatan tambahan, nenek juga akan menjahit penutup celana dalam panjang kakek saat nenek marah pada kakek. Cerita ketiga. Malicious compliance di toko serba ada. Jangan membuang apapun. Oke, aku mengerti. Ini terjadi ketika aku bekerja di toko serba ada beberapa bulan yang lalu. Pemilik aslinya, wanita yang mempekerjakan aku, pada dasarnya membiarkan manajer shift yang menjalankan shift. Jika ada produk kadaluarsa, manajer shift diizinkan untuk membuangnya tanpa izin khusus dari GM atau pemiliknya. GM dan pemilik mempercayai penilaian manajer shift. Sekitar 6 tahun aku bekerja di sana. Pemilik asli menjual bisnis tersebut. Pemilik baru tetap pada semua staf, tetapi kami pada dasarnya diberitahu kalau pemilik bertanggung jawab dan karyawan tidak melakukan apapun tanpa izin. Bahkan manajer shift tidak diperbolehkan membuang apapun tanpa izin pemiliknya. Pemilik baru terkenal karena mendaur ulang makanan lama yang sudah kadaluarsa. Itu menjijikkan. Jika ada sandwich kadaluarsa, mereka membuat karyawan mengambil daging deli dari gulungan basi atau basah, meletakkannya di gulungan segar dengan selada dan tomat segar, dan meletakkannya kembali untuk dijual. Hal yang sama dengan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa dan semacamnya. Mereka akan membuat karyawan memasak makanan kaleng yang sudah kadaluarsa untuk bar makanan panas. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memutuskan kalau aku membuang terlalu banyak produk. Pada dasarnya karena aku menolak untuk mendaur ulang sandwich. Aku diberitahu kalau aku tidak boleh membuang apapun tanpa berkonsultasi dengan salah satu pemilik terlebih dahulu. Masuklah malicious compliance. Aku mendapatkan sebuah kotak dan memasukkan semua yang aku buang untuk seluruh shift. Jika aku menyapu lantai, aku membuang sapuan lantai ke dalam kotak itu. Pelanggan tidak menginginkan tanda terima mereka, kumasukkan ke dalam kotak. Tanda terima bank dari uang kertas $1, kumasukkan ke dalam kotak. Sisa makan malamku, kumasukkan ke dalam kotak. Setiap handuk kertas terakhir yang aku gunakan untuk mengelap konter, jika aku sedang mengunyah permen karet, ya, kalian dapat menebaknya. Semua masuk ke dalam kotak. Aku menandai kotaknya, jangan buang barang ini sebelum pemilik melihatnya. Setelah malam pertama melakukan itu, aku diberitahu untuk tidak melakukannya lagi. Aku terus melakukannya. Setelah sekitar 1 minggu, pemiliknya membuang kotak itu, memberi aku daftar khusus barang-barang yang tidak boleh aku buang, dan mengatakan kepada aku untuk berhenti menjadi orang yang sok pintar jika aku ingin mempertahankan pekerjaanku. Aku tidak lama bekerja untuk mereka. Mereka menjual produk ilegal yang bisa mengakibatkan staf ditangkap. Sebelum aku berhenti, aku mendapat kesempatan untuk memberitahu pemiliknya kalau dia harus berhenti menjadi menghina terhadap semua orang, dan dia dan suaminya harus berhenti bersikap curang. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.